Nah, oke teman-teman, ini ada nomor 4, 5, 6. Oke, masih berlanjut. Lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ya. Nomor 4, fungsi linear berikut yang grafiknya memotong sumbu X. Memotong sumbu X artinya berarti kalau memotong sumbu X, berarti grafik di sini pasti titik Y-nya sama dengan 0. Jadi dapat disimpulkan ketika dia memotong sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Nah, untuk soalan seperti ini yang kita uji itu jawabannya gitu. Jadi kita uji satu persatu jawabannya yang ketika kita masukkan Y sama dengan 0 di fungsi ini, kira-kira X yang benar nih di daerah hasilnya itu atau DF-nya itu yang mana nih? Misalnya kita masukkan untuk bagian A-nya ya. Langsung aja ke bagian A-nya. Ketika fx 2x tambah 4 kita masukkan y-nya sama dengan 0, minus 2x tambah 4, jadi minus 4 sama dengan minus 2x, atau x sama dengan minus 4 per minus 2, atau x sama dengan 2. Nah, di daerah hasilnya x sama dengan 2 masuk nggak nih di daerah hasilnya? Nah, di sini kita baca daerah hasilnya itu X di mana X kurang 1. Oh, berarti di sini nggak masuk. Pilihan A nggak benar nih, dan A nggak benar. Kita lanjut ke pilihan B. Ke pilihan B, ketika fx sama dengan minus 2x kurang 6, kita masukkan fx-nya atau y-nya sama dengan 0. Jadi pindah ruas, jadi 2x sama dengan minus 6, x sama dengan minus 6 per 2. Jadi X sama dengan minus 3. X sama dengan minus 3 masuk nggak di sini? Nah, di sini dia X-nya itu kurang dari sama dengan minus 2. Oh, kurang dari sama dengan minus 2. Kurang dari minus 2, minus 3 masuk. Gitu. Jadi jawabannya langsung aja pilih B. Gitu. Langsung jawabannya pilih B. Kalau soalnya pilihan ganda. Kalau disuruh pilih atau uraikan satu persatu atau soalnya isian, teman-teman mengerjakan sampai akhir gitu loh. Nah, ini karena pilihan ganda dan kita sudah menemukan jawabannya ternyata B, ya udah stop sampai sini. Gitu kalau pilihan ganda. Cara mengerjakannya untuk soalan seperti ini seperti itu gitu. Nah, oke, sekarang nomor 5. Nah, nomor 5, fungsi linear berikut yang grafiknya memotong sumbu Y. Memotong sumbu Y nih, berarti di sini x-nya sama dengan 0, ya kan? Cluenya seperti itu. Berarti ketika dia memotong sumbu y, berarti x-nya sama dengan 0 gitu. Nah, x sama dengan 0 di sini dikasih tahu di pilihan jawabannya ada daerah hasil atau yang komponen nilai x-nya. Nah, dari daerah hasil ini kita lihat yang nilainya 0 masuk di situ yang mana gitu, pilihan yang mana. Nah, contohnya yang A. Contoh yang A ini dia menuliskan untuk daerah asalnya itu atau komponen nilai X-nya itu dari minus 5 kurang dari sama dengan X kurang dari minus 2. Berarti dari minus 5 sampai minus 2. Oh, 0 nggak masuk dong kalau kayak gitu. Berarti salah nih yang A. Yang B, 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6. Berarti 1 sampai 6, ya kan? Berarti 0 nggak masuk. Kalau yang C, 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5. Berarti 2 sampai 5, berarti 0 nggak masuk. Yang D, 1 sampai 4, termasuk juga 0. Kalau yang E, 1, berarti jawabannya E nih, karena pilihan A, B, C, D nggak bener nih, pasti E. Ya, dibuktikan dengan di sini minus 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 4. Jadi minus 1 sampai 4. Berarti masuk dong 0. Minus 1 sampai 4 kan ada 0 di situ tuh. Nah, oke. Berarti jawabannya langsung aja pilih E. Jawabannya E, nomor 5 jawabannya E. Ya kan? Gitu. Nah, untuk nomor 6. Untuk nomor 6 ini, fungsi linear berikut yang grafiknya memotong sumbu X dan sumbu Y adalah sama kayak tadi nih.
untuk memotong sumbu X dan sumbu Y kayaknya paling mudah kalau kita perhatikan yang sumbu Y dulu, karena sumbu Y itu pasti harus ada nilai X sama dengan 0. Jadi dari pilihan A, B, C, D ini kita telusuri dulu nih daerah asalnya yang ada nolnya. Nah, untuk pilihan A kurang dari sama dengan minus 1, berarti kurang dari minus 1 itu berarti 0 nggak masuk nih di pilihan A. Kalau pilihan B lebih besar sama dengan 2, oh berarti nggak masuk 0. Yang pilihan C lebih besar sama dengan minus 2, lebih besar minus 2 berarti 0 masuk, berarti C pilihan sementara. Kemudian D kurang dari sama dengan 3, kurang dari 3 berarti 0 juga masuk nih. Kemudian untuk yang E lebih besar sama dengan minus 1, oh masuk dong 0 karena lebih besar dari minus 1 gitu. Jadi pilihan sementara adalah C, D, dan E. C, D, dan E itu kita memperhatikan ketika sumbu Y-nya ketika grafiknya memotong sumbu Y. Sekarang kita perhatikan yang sumbu X. Ketika sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Caranya yang sebelumnya tadi soal nomor 4, kalau memotong sumbu X seperti Y sama dengan 0, kita masukkan nih 0 di fungsinya, di fungsi GX-nya gitu. Tadi kan pilihannya antara C, D, dan E. Jadi untuk C ketika kita masukkan Y-nya sama dengan 0, yaitu GX sama dengan X tambah 3. Ketika ini sama dengan 0, X-nya sama dengan minus 3 kan. Nah, pilihan C ini X sama dengan minus 3 masuk nggak nih? Di pilihan C ini ternyata X lebih besar minus 2. Oh, berarti minus 3 nggak masuk nih. Berarti jawaban C-nya nggak benar. Kemudian yang D. Yang D kita masukkan GX-nya sama dengan 0. Sama dengan 4 kurang 2X. Jadi 2X sama dengan 4. Berarti X-nya sama dengan 4/2 atau 2. Oh, berarti ketika kita masukkan GX-nya sama dengan 0, kita dapatkan X sama dengan 2. Nah, di daerah asalnya ini 2 masuk nggak nih? Oh, masuk. Karena 2 ini lebih kecil dari 3 kan. Berarti jawabannya benar D. Gitu. Pasti jawaban yang E. Ya, harusnya salah sih jawaban E. Kalau benar berarti ada kesalahan input gitu. Coba kita buktikan. Ketika kita masukkan 0 sama dengan minus X kurang 5, berarti X-nya sama dengan minus 5, ya kan? X sama dengan minus 5 masuk nggak di daerah asalnya, di range daerah asalnya? Ini dia lebih besar dari minus 1, berarti minus 5 nggak masuk dong, karena minus 5 ini lebih kecil dari minus 1, berarti udah benar banget yang bagian D gitu. Oke teman-teman, pembahasan soalnya sampai sini dulu. Kalau teman-teman ada saran mau bahas soal apa atau soal nomor berapa di buku Intan Pariwara, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa lagi. Dan jangan lupa di subscribe. Thank you.